Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami terkait dengan pengantar kebijakan. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu Ferawati Putri, yang kedua ada Elvi Rosnita, yang ketiga ada Niken Wiliana Putri, yang keempat ada saya sendiri, Muhammad Rizky Hidayat, yang kelima ada Jana Suara. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama atau materi pertama yang akan saya sampaikan sendiri, yaitu terkait implementasi kebijakan atau pengertian dari implementasi kebijakan itu sendiri. Menurut Supardi dan Ahmad Sanusi menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses menjalankan satu alternatif kebijakan yang telah diputuskan dari beberapa alternatif kebijakan yang dirancang sebelumnya. Jika dikaitkan dengan implementasi kebijakan pada bidang pendidikan, dapat berarti bahwa suatu implementasi kebijakan pendidikan merupakan proses menjalankan satu alternatif kebijakan pendidikan yang telah dipilih dan diputuskan. Selanjutnya yaitu ada batasan dari implementasi kebijakan itu sendiri. Yang pertama yaitu pendekatan struktural. Dalam teori organisasi modern, pendekatan ini bersifat top-down. Pendekatan berpandangan bahwa dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan pendidikan harus dilakukan secara struktural sesuai dengan tahapan atau tingkatannya. Yang kedua yaitu ada pendekatan prosedural dan manajerial. Dalam pendekatan ini tidak mementingkan penataan struktur birokrasi pelaksanaan, tetapi dalam pendekatan ini lebih kepada proses pengembangan prosedur yang relevan dan teknik-teknik yang dirancang dengan tepat. Yang ketiga yaitu ada pendekatan perilaku. Pendekatan ini meletakkan perilaku manusia sebagai pelaksana dari seluruh kegiatan implementasi kebijakan itu sendiri. Yang ketiga yaitu ada pendekatan politik. Pendekatan ini menekankan pada faktor-faktor politik yang berkuasa dalam mempelancar dan menghambat proses implementasi kebijakan pendidikan itu sendiri. Baik, itulah materi dari saya. Untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ferawati. Kepada Vera, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai perlunya implementasi kebijakan pendidikan. Implementasi kebijakan sangat perlu dilakukan karena tanpa implementasi kebijakan yang dirumuskan tidak ada manfaat dan gunanya. Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus anggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh alternatif atau para pengambil keputusan. Seolah-olah tahapan ini kurang terpengaruh. Akan tetapi, dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting, karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Selanjutnya yaitu aktor-aktor dalam implementasi kebijakan pendidikan. Aktor kebijakan pendidikan ini dikategorikan menjadi dua, yaitu pelaku resmi dan pelaku tak resmi. Di mana pelaku resmi kebijakan ini adalah perorangan atau lembaga yang secara legal memiliki tanggung jawab yang berkenaan dengan pendidikan. Sedangkan pelaku tidak resmi adalah individu atau organisasi yang terdiri dari kelompok kepentingan, partai politik, dan media. Kemudian jika dilihat dari pemerintah, maka pelaku resmi ini ada terbagi tiga, yaitu legislatif, kemudian legislatif ini adalah lembaga yang bertugas merumuskan dan menentukan kebijakan berupa undang-undang. Sedangkan eksekutif yaitu lembaga yang melaksanakan kebijakan publik tersebut atau kata lain mengimplementasikan kepada publik mengenai kebijakan yang dirumuskan. Yang ketiga, yudikatif, yaitu lembaga yang bertugas mengawasi
dan memberikan pertimbangan sanksi apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam implementasi kebijakan. Selanjutnya, perilaku tidak resmi dalam bidang pemerintah, yaitu seperti yang berada di luar lembaga pemerintah, yaitu seperti kelompok kepentingan, partai politik, organisasi massa, warga negara, dan individu. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ferawati Putri. Untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Elvi. Kepada Elvi, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut pendapat Solihin tahun 2015, halaman 156. Nah, penerapan kebijakan pendidikan ini yang optimal dipengaruhi oleh banyak faktor. Sulit untuk mengidentifikasi mana faktor atau kondisi yang paling memfasilitasi keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan ini. Nah, terdapat 3 poin yang mempengaruhi implementasi kebijakan ini. Yang pertama, faktor yang terletak pada rumusan kebijakan itu sendiri. Nah, di dalam rumusan kebijakan tentunya kita harus merumuskan dengan jelas, kita harus menetapkan sasaran dengan tepat, dan memberikan kemudahan dalam interpretasi dan juga dalam pelaksanaannya. Nah, yang kedua, ada faktor pelaksana. Dalam faktor pelaksana ini, dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pengalaman, motivasi, komitmen, dan juga kemampuan kerjasama antara masing-masing personil dalam kegiatan pelaksana kebijakan ini sendiri. Nah, yang ketiga yaitu faktor sistem organisasi pelaksana. Dalam faktor sistem organisasi pelaksana ini, ada jaringan sistem, yang kedua ada hierarki, dan kewenangan masing-masing peran. Nah, selanjutnya, model distribusi pekerjaan ditata dengan rapi dan juga gaya kepemimpinan yang ideal, serta tahapan monitoring dan juga evaluasi yang digunakan harus ditentukan dengan tepat sesuai dengan visi misi dalam kebijakan pendidikan itu sendiri. Baiklah, itu materi dari saya. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Elvi. Untuk penyampaian materi selanjutnya atau yang terakhir akan disampaikan oleh Niken Weliana Putri. Kepada Niken, disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan implementasi kebijakan pendidikan. Di mana yang pertama ada standar dan tujuan pendidikan yang akan memberikan perhatian utama pada faktor-faktor yang menentukan hasil kerja. Yang kedua ada sumber daya kebijakan, di mana dengan adanya sumber daya itu meliputi dana dan insentif yang diterapkan dapat menunjang implementasi kebijakan. Yang ketiga, ada aktivitas pengamatan dan komunikasi interorganisasional, di mana dapat mengimplementasi yang efektif memerlukan program. Yang keempat, kondisi ekonomi, sosial, dan politik pada waktu implementasi kebijakan tidak terlepas dari pengaruh ekonomi, sosial, dan politik. Mungkin itu saja, moderator, saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Niken. Itulah penyampaian materi dari kelompok kami. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Salah dan janggalnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.